Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 kelas perpajakan D akan menyampaikan materi tentang PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Dalam materi ini ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita jelaskan. Yang pertama adalah pengertian PPNBM, yang kedua dasar hukum PPNBM, yang ketiga karakteristik PPNBM, yang keempat tujuan pengenaan PPNBM, yang kelima mekanisme pengenaan PPNBM, yang keenam objek PPNBM, yang ketujuh nilai yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan PPNBM, yang kedelapan tidak dikenakan PPNBM, yang kesembilan dibebaskan dari PPNBM, yang kesepuluh tarif PPNBM, yang kesebelas penetapan dan kategori PPNBM, yang kedua belas cara menghitung PPNBM. Kita ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian PPNBM. Pajak penghasilan atas barang mewah atau PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan tidak memperhatikan siapa yang mengimpor barang kena pajak tersebut, serta tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali saja. Yang selanjutnya adalah dasar hukum PPNBM. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Daerah Pabean Barang Berwujud dan BKP. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga adalah karakteristik PPNBM. Yang pertama, merupakan pungutan tambahan di samping PPN. Yang kedua, dikenakan satu kali pada saat impor masuk daerah pabean atau penyerahan BKP tergolong mewah oleh pabrikan yang memproduksi BKP tergolong mewah. Yang ketiga, PPNBM tidak dapat dikreditkan. Meskipun PPNBM tidak dapat dikreditkan, apabila eksportir mengekspor BKP yang tergolong mewah, maka PPNBM yang dibayar dapat diminta kembali. Hal ini tercantum dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPN 1984. Selanjutnya adalah tujuan pengenaan PPNBM. Yang pertama, perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Yang keempat, perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Pokok bahasan yang kelima adalah mekanisme pengenaan PPNBM. Mekanisme pengenaan PPNBM sedikit berbeda dengan PPN. Mekanisme pemungutan pajak penjualan atas barang mewah dilakukan dengan faktur pajak sebagaimana diisyaratkan dalam pemungutan PPN. Hanya saja, bagi PPNBM tidak dikenai istilah pajak masukan, sehingga tidak dikenal sistem pengkreditan seperti dalam PPN. Selanjutnya adalah objek PPNBM. Yang pertama, barang tersebut tidak termasuk bahan kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut hanya dikonsumsi oleh golongan masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status kekayaan semata. Yang keempat, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat dengan pendapatan tinggi. Pokok bahasan yang selanjutnya adalah nilai lain yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Yang pertama, untuk pemakaian sendiri, BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Yang kedua, untuk pemberian cuma-cuma, BKP dan atau JKP adalah harga jual untuk penggantian setelah dikurangi laba kotor. Yang ketiga, untuk penyerahan media rekaman, suara, atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata. Yang keempat, untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film. Yang kelima, untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran. Yang keenam, barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar. Yang ketujuh, untuk penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan atau penyerahan barang kena pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan untuk harga perolehan. Yang delapan, untuk penyerahan barang kena pajak melalui juru lelang adalah harga lelang. Yang kesembilan,
Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih. Yang ke-10, untuk jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. Pokok bahasan ke-8 adalah tidak dikenakan PPNBM berdasarkan pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan nomor 355 garis miring KMK 03 tahun 2003. Ada 5 poin di sini. Yang pertama, impor atau penyerahan kendaraan dalam keadaan complete knockdown. Complete knockdown sama dengan kendaraan untuk dirakit. Yang kedua, impor atau penyerahan kendaraan berupa chassis. Yang ketiga, impor atau penyerahan kendaraan pengangkutan barang. Yang keempat, impor atau penyerahan kendaraan bermotor untuk angkutan 16 orang atau lebih termasuk pengemudi. Yang terakhir, impor atau penyerahan kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas silinder sampai dengan 250 cc. Pokok bahasan yang ke-9 adalah dibebaskan dari pengenaan PPNBM berdasarkan pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan nomor 355 garis miring KMK 03 tahun 2003. Yang pertama, impor atau penyerahan kendaraan bermotor di dalam daerah pabean untuk kendaraan ambulan jenazah, pemadam kebakaran, tahanan, dan angkutan umum. Yang kedua, impor untuk penyerahan kendaraan bermotor di dalam daerah pabean untuk tujuan protokoler kenegaraan. Yang ketiga, impor atau penyerahan di dalam daerah pabean kendaraan bermotor untuk pengangkut 10 orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi dan untuk dinas TNI atau Polri. Yang keempat adalah impor atau penyerahan semua jenis kendaraan bermotor di dalam daerah pabean untuk patroli TNI atau Polri. Selanjutnya adalah tarif PPNBM. Yang pertama, tarif PPNBM adalah paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Yang kedua, tarif PPNBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0%. Penetapan tarif PPNBM. Tarif PPNBM kendaraan bermotor. Tarif PPNBM kendaraan bermotor diatur dalam PMK nomor 33 garis miring PMK titik 010 garis miring 2017. Tarif PPNBM non kendaraan bermotor. Tarif PPNBM non kendaraan bermotor diatur dalam PMK nomor 35 garis miring PMK titik 010 garis miring 2017. Yang selanjutnya adalah kategori tarif PPNBM kendaraan bermotor. Di sini kami hanya menyebutkan persenanan saja. Nanti tentang keterangannya bisa dibaca sendiri di file yang kami upload di grup kelas. Yang pertama adalah sebesar 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan yang terakhir itu 125%. Selanjutnya kategori tarif PPNBM non kendaraan bermotor. Ada 4 kategori di sini. Yang pertama kategori 20%, 40%, 50%, serta 75%. Materi pokok bahasan yang terakhir adalah cara menghitung pajak penjualan atas barang mewah. Dengan rumus PPN sama dengan tarif PPN dikalikan harga barang dikurangi PPNBM. Untuk menghitung PPNBM terhutang sama dengan tarif PPN dikalikan DPP. Masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal pertama, Bapak Ahmad merupakan seorang pengusaha di bidang produksi film. Pada suatu saat, beliau membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga 900 juta. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Lalu, berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Bapak Ahmad untuk membawa mobilnya masuk ke Indonesia? Sesuai rumus yang tadi, tarif PPN dikalikan harga barang dikurangi PPNBM. Tarif PPN-nya itu 10% dikalikan harga barang 900 juta dikurangi PPNBM. PPNBM berarti harga barang dikalikan 40%. Jadi 900 juta dikalikan 40%. Hasilnya 360 juta. Ketemu PPNBM-nya. Yang selanjutnya 10% dikalikan 900 juta dikurangi PPNBM 360 juta. Hasilnya 540 juta.
dikalikan tarif PPN 10%. Hasil akhirnya 54 juta. Itu untuk PPN-nya, sedangkan PPNBM-nya 360 juta. Berarti total harga mobil yang harus dibayarkan Bapak Ahmad adalah harga mobil ditambah PPN ditambah PPNBM, di mana nilai PPN-nya sama dengan 54 juta, harga mobilnya 900 juta, dan PPNBM 360 juta. Yang berarti Pak Ahmad harus membayarkan sejumlah 1.314 juta untuk membawa mobilnya masuk ke Indonesia. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Andi merupakan pengusaha muda di bidang perkebunan kelapa sawit. Pada suatu hari, Andi membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga 950 juta. Sesuai dengan DPP, mobil tersebut dikenakan tarif pajak penjualan atas barang mewah sebesar 40%. Berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Andi untuk membawa mobilnya ke Indonesia? Sama dengan contoh soal yang pertama, yaitu rumusnya tarif PPN dikalikan harga barang dikurangi PPNBM. Tarif PPN-nya itu 10%, harga barangnya 950 juta, dikurangi PPNBM, yang berarti 950 juta dikalikan 40%. Kita tinggal menghitungnya, 950 juta dikalikan 40%, hasilnya 380 juta. 950 juta dikurangi tarif PPN. Maksud saya PPNBM. Hasilnya dari perkalian tersebut, hasil akhirnya sebesar 57 juta. Jadi, total harga mobil yang harus dibayarkan Andi sebesar harga mobil ditambah PPN ditambah PPNBM sama dengan harga barangnya 950 juta, PPN-nya 57 juta, dan PPNBM-nya 380 juta. Jadi total yang harus dibayarkan Andi itu sebesar 1.387 juta. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4 tentang PPNBM. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.